Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi, semangat pagi kawan-kawan ya. Jumpa lagi di channel saya tentang vlog ya di Susilo. Kita pakai masker ya kawan-kawan ya. Oke, kali ini saya akan bahas tentang otomotif kembali ya kawan-kawan ya, yaitu tentang ambulan, masih tentang ambulan ya kawan-kawan ya. Ada perbedaan opini atau pendapat ya tentang suara ambulan kawan-kawan ya. Seperti berita CNN kemarin ya, saya lihat itu bahwa ada yang men-share atau mengupload tentang suara ambulan. Itu seorang petugas. Janganlah itu sebuah hoax. Oke, kalau ini menurut pendapat saya memetik dari beberapa sumber, dari kepolisian, dari peraturan perundang-undangan. Jadi menurut saya peraturan pemerintah untuk sirine ya itu berbeda-beda kemungkinan ya, tiap daerah, atau peraturan diatur dalam peraturan gubernur kawan-kawan ya. Kalau ini menurut saya ya tentang suara sirine, atau juga dari beberapa referensi dan dari Humas Jawa Tengah ya, Humas Provinsi Jawa Tengah, itu juga ada di akunnya ya kawan-kawan ya. Juga ini kalau menurut saya ini agar untuk mempermudah membedakan dari 4 suara tersebut di jalan raya ya kawan-kawan ya. Kalau memang ini salah atau mungkin ada masukan dari teman-teman, silahkan komen di bawah ya, atau membuat video atau konten yang sesuai begitu. Pasien tidak gawat. High glow ini kayak seperti kereta api, jadi penjemputan pasien. Well 1, ambulan membawa pasien jantung atau ritmenya santai atau membawa jenazah ya kawan-kawan ya. Well 2, ini membawa pasien gawat darurat ya kawan-kawan ya, sangat cepat sekali. Kemudian kalau pulsar di sini ritmenya cepat ya untuk menembak, dan biasa digunakan untuk saat membawa pasien darurat, dipergunakan untuk agar ambulan diberi jalan. Pendapat memang itu pendapat saya ya kawan-kawan ya. Jadi kalau memang salah ya mohon dikoreksi atau komentar di bawah ya, atau membuat konten yang bagus dan bermanfaat ya. Jadi tidak menyalahkan. Jadi menurut peraturan memang harus ada sirine dan lampu rotator ya. Itu terdiri dari 2 tones tadi ya yang saya jelaskan ya. Jadi tidak 2 tone yang saya maksud di sini, kalau saya menganalisa ya, 2 tone yang dimaksud di sini adalah 2 kali nada. Sebenarnya kalau mau pakai misalkan yang panjang, itu kan tetap 2 tone juga sebenarnya ya. Jadi intinya ada 2 tone. Tetapi ada yang berpendapat pertama memang high low itu seperti suara palang pintu kereta ya, 2 tone ya, saya mengatakan seperti itu ya. Jadi pendiri 118 juga dulu mengatakan bahwa 2 tone, Nah, jadi kalau dari beberapa suara-suara tersebut
saya kira semuanya itu terdiri dari 2 tone saya kira ya. Enggak, karena kalau 1 tone itu seperti ini, 1 tone tok. Sampai waduh, 1 tone panjang itu lama-lama kedengarannya akan hilang. Coba kan dengarkan satu suara benging ya, benging ke benging, 1 tone ya, pasti nanti akan lama-lama hilang, ada yang hilang di situ ya. Jadi makanya terdiri dari 2 tone. Kalau menurut saya ya tergantung nanti sirine itu yang dipakai mana, yang penting untuk memperlihatkan prioritas di jalan raya itu harus diutamakan, kawan-kawan ya. Itu kalau menurut pendapat saya ya. Jadi janganlah yang membicarakan tentang hal lain, yang penting intinya di jalan raya itu prioritas utama ambulan dan memberi suara atau sirine, kemudian rotator lampunya, itu isyaratnya ya. Jadi semua saya kira itu 2 tone. Wiu itu kan 2 juga. Didot 2 juga. Kemudian suara panjang, itu juga 2. Kemudian apalagi yang cepat, itu 2 juga. Kemudian apalagi kawan-kawan yang agak lambat, juga 2 tone kawan-kawan ya. Oke ya kawan-kawan ya, demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat ya kawan-kawan ya. Jadi tentang suara sirine ambulan yang sebenarnya sudah ada di peraturan presiden ya, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ya. Jadi saya kira pendapat semua saya kira baik semua ya. Jadi yang penting intinya di jalan raya itu adalah memberi tanda kawan-kawan ya. Ambulan itu harus memberi tanda kalau memang membawa pasien ya. Jadi yang pertama kan pasti ambulan itu terlihat jelas tulisannya di depan terbalik ya. Kalau di spion nanti yang mobil yang di depannya akan terlihat jelas. Itu sudah saya jelaskan di video saya kemarin ya. Kemudian ada suara sirine ya, yang terdiri ada 4, ada yang menyatakan 4 ya, 4 suara sirine seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada lampu rotari ya, lampu rotari dan saya jelaskan fungsinya dari lampu-lampu tersebut, warna ya, biru, merah, sama kuning. Nanti saya jelaskan di konten selanjutnya ya. Cukup ini terlalu panjang nanti ya. Jadi saya kira saya mengambil kesimpulan di sini yang intinya prioritas utama di jalan raya ya. Selain tanda-tanda tadi, juga tanda-tanda yang paling utama yang terdengar jelas sekali adalah suara ya, untuk menandakan bahwa itu ada suara atau ada ambulan di belakang ya. Jadi perbedaan opini itu wajar saya kira ya kawan-kawan ya. Itu saya kira wajar. Yang penting intinya pasien cepat tertangani. Untuk transfer pasien, entah transfer pasien ke klinik yang lain atau dari puskesmas ke rumah sakit, atau transfer pasien atau rujukan dari rumah sakit tipe yang di bawahnya ke tipe yang lebih tinggi, dari tipe B misalkan ke tipe A ya, atau dari tipe D ke C, C ke B, B ke A gitu ya. Nah nanti penjelasan lagi nih ya, konten selanjutnya ya, kalau tentang penjelasan tentang rujukan misalkan tipe A, tipe B, tipe C. Nah
Nah, itu rumah sakit tersebut nanti saya jelaskan di konten selanjutnya juga ya. Jadi yang penting intinya tetap cepat pasien tertangani untuk pertolongan selanjutnya atau dirujuk dengan fasilitas yang lebih lengkap gitu ya. Jadi tepat tertangani itu ya kawan-kawan ya. Jadi dari opini-opini tersebut saya kira semua baik ya, intinya sama. Jadi kalau sebagai petugas ya tolong kami juga tidak disalahkan ya, mengupload sesuatu misalkan ya seperti suara sirine. Saya kira kalau dari sini suara sirine itu intinya ada di 2 tone ya, itu pendapat juga di tim 118 gitu ya, itu ada 2 tone dot yang saya jelaskan tadi. Oke, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Bila ada sesuatu yang kurang berkenan bisa komen di kolom komentar. Apabila pinginnya diperbaiki silahkan membuat konten yang lebih baik lagi ya, untuk menanggapi konten saya ini. Sekian vlog saya hari ini ya kawan-kawan ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share bila bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap patuhi protokol kesehatan ya kawan-kawan ya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya 1 meter atau 2 meter. Kemudian kurangi mobilisasi, gak oleh keluyuran jauh-jauh dulu. Kemudian hindari kerumunan. Oke, ingat wabah COVID masih ada ya kawan-kawan. Pandemi COVID ini masih ada, COVID masih banyak di sini ya. Jangan sampai angka naik kembali kawan-kawan ya. Dadah.